Halo teman-teman, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Pada kesempatan ini saya akan membuat suatu konten. Ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke DM saya lewat WhatsApp. Itu pertanyaannya hampir sama tentang suster, mengapa sih salib dan patung-patung di gereja Katolik itu pada masa tertentu di masa Prapaskah diselubungi dengan kain ungu. Oke, pertanyaannya sangat menarik dan ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh para ahli-ahli ya di dalam gereja kita ya. Tapi saya akan mencoba menjawab. Sebenarnya saya tidak ahli di bidang ini, tetapi saya senang berbicara dengan mereka para ahli. Salah satu teman saya yang sering bertukar pikiran tentang hal-hal rohani, religi seperti ini itu namanya Suster Andrea. Beliau itu salah seorang calon teolog di masa depan dari Kongregasi LCH. Nah, kalau berbicara tentang benda-benda kudus seperti salib, patung, gambar-gambar kudus, tapi kecuali gambar jalan salib, itu kenapa diselubungi di gereja Katolik pada masa Prapaskah? Itu sebenarnya berhubungan dengan apa fungsi dari patung dan salib-salib atau benda-benda kudus tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsinya, jadi sesungguhnya fungsinya itu adalah hanya untuk membantu penghayatan iman kita. Nah, jadi kalaupun patung atau benda-benda suci itu atau korpus salib itu diselubungi dengan kain, jadi kita tidak akan hilang siapa yang mau kita sembah, apa yang mau kita sembah, tidak. Kita tidak akan kehilangan hal itu karena kita bukan menyembah patung atau benda-benda kudus itu, melainkan keberadaan dan fungsi mereka itu adalah untuk membantu penghayatan iman kita. Nah, jadi ketika dia diselubungin pun alasannya ya untuk itu, sama dengan dia tidak diselubungi dan atau dia diselubungi, manfaatnya sama, fungsinya sama, yaitu untuk membantu penghayatan iman kita. Lalu suster, penghayatan iman yang gimana dong yang mau diwujudkan dalam masa Prapaskah ini? Nah, kalau saya membaca supaya tidak salah ya, sumbernya itu dari Literae Circulares de Festis Paschalibus Preparadis et Celebradis. Maaf ya kalau kurang jelas. Ini kayaknya bahasa Latin deh. Tapi intinya ini adalah tentang perayaan Paskah dan persiapannya. Nah, ini merupakan suatu aturan dan seperti tradisi yang dikeluarkan pada tahun 1988 itu dari Kongregasi Ibadat Ilahi. Nah, itu tahun 1988. Ada yang lebih tua lagi. Ini saya kutip dari Katolisitas. Nah, di sana tentang salib ditutup kain ungu itu diambil dari Saint Joseph Catholic Manual. Nah, ini tentang kain yang menutup benda-benda kudus tersebut ditulis tahun 1956. Lebih tua dari yang dari Kongregasi Ibadat Ilahi 1988, kalau ini 1956. Jadi tradisi ini sudah sejak lama ya. Kita ini dokumen tulisan tentang hal itu. Mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum dituliskan atau saya tidak menemukannya. Tapi intinya tradisi ini sudah dihidupi sejak lama. Nah, kalau saya baca dari sini dikatakan apa fungsinya dia ditutupin. Oke, kita bicara tentang fungsinya ya. Nah, jadi kita itu ketika melihat salib atau benda kudus yang ditutupi dengan kain ungu, diselubungi dengan kain ungu, maka kita akan membangkitkan rasa rindu di dalam hati kita. Nah, itu sebenarnya untuk membangun rasa rindu di dalam hati kita akan kehadiran masa Paskah, Minggu Paskah kayak gitu. Jadi itu fungsi yang pertama. Nah, ada lagi yang kedua, itu menurut Monsignor Peter Elliot. Nah, kalau beliau berbicara tentang fungsi dari penyelubungan benda-benda suci ini, itu supaya kita lebih fokus
Nah, fokus kita itu ya tentang menghayati sengsara Yesus. Jadi semua lukisan, patung yang megah itu ditutupi supaya kita lebih fokus tidak pada keindahan-keindahan dan kemegahan serta sukacita itu, tetapi kita fokus pada penderitaan Yesus. Nah, lalu kenapa salibnya? Bukankah itu suatu lambang penderitaan? Kenapa harus ditutup? Nah, kalau menurut Romo Mark, dia mengatakan bahwa salib itu diselubungi supaya pada Jumat Agung nanti dia lebih ditegaskan. Makna penderitaannya itu lebih ditegaskan karena pada Jumat Agung kan nanti salibnya dibuka nih. Sementara yang lain-lain, benda suci yang lain masih diselubungi. Nah, itu pengen menegaskan di sini letak penebusan dan penderitaan Yesus. Nah, gitu. Terus ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain itu dari Philip, seorang teolog. Dia mengatakan bahwa penyelubungan ini ketika kita melihat ada salib, ada benda suci di gereja, kita masuk, kita melihat penyelubungan itu dengan kain ungu, maka kita teringat, selalu diingatkan bahwa oh ini ada masa khusus gitu loh. Nggak seperti hari-hari yang biasanya. Jadi kita lebih siap, ada sesuatu yang perlu kita persiapkan. Nah, sama dengan yang pertama, kita juga supaya lebih fokus. Fokusnya itu pada bacaan-bacaan yang menceritakan bagaimana Yesus, penebusan Yesus, penderitaan Yesus. Kita lebih fokus ke situ. Kita tidak fokus ke hal-hal lain yang ada di gereja. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk meningkatkan rasa penantiannya. Seperti yang pertama tadi, supaya kita rindu, kita siap untuk penantian. Dari semua yang saya jelaskan tadi, intinya hanya 3, teman-teman. Jadi fungsi kenapa korpus, patung-patung suci, gambar-gambar suci, kecuali gambar jalan salib itu ditutup. Kenapa? Karena hanya 3, supaya membangkitkan rasa rindu kita akan masa Paskah, supaya membangun kita untuk lebih siap menyambut masa Paskah, dan untuk membantu kita lebih fokus pada apa makna dari penebusan Yesus itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya pasti muncul, suster, di mana aja sih patung-patung yang harus ditutup? Nah, karena kan korpus ada di Kalung Rosario nih, ada di rumah banyak, ada di tempat-tempat seperti rumah sakit milik gereja Katolik, yang punya yayasan Katolik pasti ada salibnya di sekolah-sekolah. Nah, apakah itu semua harus ditutup, suster? Kalau menurut dokumen gereja yang saya baca, dia dikhususkan yang di gereja karena di situ umat akan melakukan ibadat. Jadi tidak harus semua, tidak diwajibkan semua, tetapi juga tidak dilarang. Contohnya sekarang kan kita nggak berangkat ke gereja, kita kan misalnya lewat online, dan kita juga di rumah. Nah, kalau di rumah, di ruang doa kita pengen menutup supaya mengacu ke 3 fungsi sebelumnya yang saya jelaskan, ya boleh saja, itu tidak dilarang, tetapi juga tidak diharuskan. Nah, saya kira begitu ya, sudah bisa menjawab pertanyaannya. Nah, jadi jangan ada lagi jawaban kenapa patung suci dan korpus diselubungi, supaya jangan berdebu, suster. Aduh, jangan dong ya. Jadi kita udah lebih tahu ada fungsi, ada tujuannya. Oke, jadi yang mana aja suster yang harus diselubungi itu tidak diatur, yang dianjurkan di gereja, tetapi tidak dipaksa. Jadi nggak lucu kan kalau kalung rosario kita, contohnya nih, kalung rosario ini korpusnya terus kita bungkus kain ungu kayak gitu kan, ya sejauh itu menjadi penghayatan iman, ya boleh saja, tetapi tidak diatur sedetail itu di dalam gereja kita. Jadi sekian yang bisa saya bagikan tentang mengapa patung suci dan gambar-gambar suci dan korpus salib di gereja kita diselubungi pada masa Prapaskah sejak minggu kelima hingga pada malam Paskah. Begitu, terima kasih. Dadah.